Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Miss Novi mau ngajak kalian semua untuk belajar lagi ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adjective clause dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya seperti apa adjective clause itu? Yuk kita pelajari bersama ya. Oke, jadi teman-teman, apakah kalian sudah tahu adjective clause itu sebenarnya apa sih? Apa ya gitu ya? Anda tentunya kalau belajar bahasa Inggris sudah pernah tahu ya, sudah pernah dengar lah at least adjective itu apa ya? Adjective itu adalah kata sifat gitu ya. Lalu mungkin Anda juga pernah mendengar tentang adjective phrase. Adjective phrase itu apa ya? Adjective phrase itu sekumpulan kata sifat begitu ya. Jadi ada lebih dari satu kata sifat yang digunakan secara bersamaan. Itu namanya adjective phrase. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adjective clause. Nah, kalau adjective clause seperti apa ya? Yuk kita belajar bersama. Oke, jadi adjective clause itu juga biasa disebut sebagai relative clause ya. Nah, relative clause atau adjective clause ini merupakan salah satu jenis dependent clause atau klausa yang sifatnya bergantung pada independent clause ya. Jadi kalau Anda pernah belajar tentang klausa ya, ada yang namanya dependent, itu seperti kalau di bahasa Indonesia itu anak kalimat gitu ya. Lalu ada juga independent clause, itu kalau di bahasa Indonesia seperti induk kalimat gitu ya. Nah, dependent clause ini adalah yang anak kalimat. Salah satunya adalah adjective clause atau relative clause gitu ya. Nah, adjective clause ini ya, karena di sini ada kata adjective gitu ya, tapi bentuknya berupa klausa begitu ya, tapi secara fungsi dia sama dengan kata sifat. Jadi fungsinya sama seperti adjective biasa ya, sebagai kata sifat yang menerangkan atau menjelaskan noun atau kata benda begitu ya. Nah, ini ya, its position is to explain nouns or pronouns in the main clause ya. Jadi tugasnya adalah menjelaskan nouns atau pronouns, kata benda atau kata ganti gitu ya. Nah, ini tadi sekilas istilahnya intermezzo ya, tentang independent clause dan juga dependent clause ya. Jadi ketika ada kalimat yang terdiri dari independent clause dan juga dependent clause, itu akan membentuk yang namanya complex sentence dalam bahasa Inggris gitu ya. Baik, di bagian ini kita akan belajar tentang characteristics of adjective. Jadi karakteristik dari yang namanya adjective clause ya. It should be understood that adjective clauses have a fairly important role in the grammar of English sentences ya. Jadi adjective clauses ini punya peran yang cukup penting dalam struktur kalimat bahasa Inggris ya. The reason is because adjective clauses are often used and play a role in providing more detailed information in a sentence ya. Jadi kenapa adjective clause itu penting? Karena adjective clause itu biasanya digunakan dan mempunyai peran gitu ya, dalam memberikan informasi yang lebih detail gitu ya. Jadi misalnya ada gadis gitu ya, gadis yang bagaimana, nah itu dideskripsikan dengan adjective ya, gadis yang cantik, yang baik, yang rambutnya panjang, yang hidungnya mancung, yang kulitnya bersih dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, ini sama seperti istilahnya ya, bagan begitu ya, di slide sebelumnya.
sebelumnya. Dan di sini lebih diterangkan ya, kalau ini tadi independent clause, di sini tadi dependent clause. Nah, salah satu jenis dependent clause itu adalah adjective clause. Dan adjective clause ataupun dependent clause yang lain selain adjective clause itu sifatnya cannot stand alone atau tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang benar secara struktur dan berterima secara makna, begitu ya. Kalau independent clause itu bisa juga disebut sebagai satu kalimat utuh gitu ya, karena dia strukturnya lengkap, punya subjek, punya verba, maknanya juga jelas gitu ya. Tapi kalau dependent clause atau di sini adjective clause itu dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Maknanya menjadi lengkap hanya jika dia menempel gitu ya atau bergabung dengan suatu independent clause, dan nantinya mereka akan membentuk yang namanya complex sentence seperti itu. Oke. For the complex sentence itself ya, jadi complex sentence itu punya pattern atau pola. Nah, polanya itu tadi ya, independent clause diikuti dengan dependent clause. Nah, salah satu jenis dependent clause itu adalah adjective clause gitu ya. Ada 3 important characteristics of an adjective clause. Jadi ada 3 karakteristik yang penting pada sebuah adjective. Nah, karakteristik atau ciri-cirinya itu seperti apa? Karena dia klausa, ya, karena dia bentuknya klausa, maka dia harus punya minimal 1 subjek dan juga minimal 1 verb. Ya, klausa apapun, mau noun clause, mau adverbial clause, mau adjective clause. Kalau namanya klausa itu pasti di dalam strukturnya dia pasti punya yang namanya subjek dan juga verb, gitu ya. It must start with a relative pronoun or relative adverb. Nah, adjective clause ini ya sama seperti dependent clause yang lain, itu dia pasti selalu diawali dengan marker tertentu ya, penanda tertentu. Nah, in this case untuk adjective clause itu penandanya berupa relative pronoun atau juga bisa relative adverb gitu ya. Sebagai sebuah adjective ya, karena dia adjective clause tapi tetap role-nya sebagai adjective, dia posisinya menjawab pertanyaan seperti apa, yang mana, berapa banyak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman, contoh dari adjective clause ya. You can pay attention to the detail of the noun in the sentence. Oke, saya punya kalimat yang pertama adalah I like the girl who wears the red dress. Ya, di sini ada subject I, ada verbal like gitu ya. Kemudian objeknya adalah the girl. Nah, objek the girl ini kan berupa noun atau kata benda ya. Nah, di sini girl ini dijelaskan oleh yang namanya adjective clause. Adjective clause-nya adalah who wears the red dress. Ya, gadis-gadis yang mana? Oh, gadis yang memakai gaun merah. Nah, seperti itu ya. So, who wears the red dress ini menjelaskan the girl gitu ya. You can also get other example. Ya, kita lihat contoh yang lain. The house where Santi lives is very big. Ya, di sini the house ini sebagai subject of the sentence. Ya, where Santi lives ini merupakan adjective clause yang menjelaskan tentang the house. Rumah yang mana? Rumah di mana Santi tinggal. Nah, di mana Santi tinggal itu menjelaskan tentang rumah gitu ya. Kemudian is di sini adalah the main verb of the sentence ya. Jadi verba utama kalimat ini. The house where Santi lives is very big ya. Oke, nah sampai sini semoga bisa dipahami, tapi kita pelajari yuk. Tadi kan ada 3 karakteristik ya dari adjective clause. Kita lihat bentuk adjective clause yang pertama dan bentuk adjective clause yang kedua. Di dalam bentuk adjective clause yang pertama
tadi syarat syarat adjective clause itu kan harus punya subjek dan verba dan harus diawali dengan penanda ya. Penandanya bisa relative pronoun atau bisa relative adverb gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk case kalimat yang pertama kita lihat setelah kata who ini langsung diikuti dengan where's. Nah, where's kita tahu where's adalah verb ya. Tapi where's ini bukan verba utama ya, tapi dia verba dari adjective clause ya. Kalau verba utama semua kalimat ini verba utamanya adalah like ya. Tapi where's di sini adalah verba dari adjective clause gitu ya. Nah, subjeknya mana, Miss? Subjeknya adalah who ya. Nah, lalu markernya mana, Miss? Markernya juga who ya. Jadi who ini relative pronoun gitu ya. Who di sini punya dua fungsi. Dia berfungsi sebagai penanda adanya suatu adjective clause dan dia sekaligus juga menjadi subjek dari adjective clause ini ya. Jadi who wears the red dress, karena ini subjek maka dia langsung diikuti verba. Bandingkan dengan bentuk yang kedua ya. Nah, di bentuk yang kedua ini kita lihat ya. Nah, ini punya subjek verba tidak, Miss? Punya. Subjeknya adalah Santi gitu ya. Kemudian verbanya adalah lives gitu ya, verba dari adjective clause. Nah, markernya adalah berupa relative adverb where gitu ya. Where Santi lives. Nah, seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ya, kenapa bisa berbeda? Karena kalau bentuk yang pertama ya, sebenarnya di sini subjeknya ya, misal kita tambahin subjeknya itu sama dengan nomina yang dijelaskan, yaitu the girl. I like the girl. Who the girl wears the red dress. Who the girl wears the red dress. Yang memakai baju warna merah kan, atau gaun warna merah kan ya the girl yang dijelaskan ya. Dan kalau diulang kan it sounds weird ya, probably it sounds weird dan seperti redundant atau repetition gitu ya. Kalau misalnya ini I like the girl, who the girl wears the red dress, it sounds weird, right? Jadi kedengaran aneh dan juga redundant karena subjeknya sama gitu ya, sama dengan nomina yang dijelaskan. Oleh karena itu mungkin lebih baik jika dihilangkan gitu ya, dan digantikan dengan pronoun. Pronoun itu kan fungsinya menggantikan gitu ya, menggantikan noun. Nah, in this case pronounnya adalah who, dia kan relative pronoun gitu ya. Lalu untuk yang kalimat kedua, di sini nomina yang dijelaskan dengan subjek yang di sini ini berbeda. Jadi maka subjeknya dimunculkan ya. The house dan Santi itu dua benda yang berbeda tapi berkaitan satu sama lain. Tapi karena mereka berbeda, jadi disebutkan satu-satu ya. The house yang mana? Oh, the house where Santi lives. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, contoh dari bentuk adjective. Oke? Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit ya, ada marker atau penanda dari adjective clause. Itu ada yang namanya relative pronoun, ada yang namanya relative adverb. Nah, contoh relative pronoun tuh ada who, whom, that, whose, which, seperti itu ya. Sedangkan relative adverb ada when, where, and why, seperti itu ya. Nah, polanya ada dua dan tadi sudah sempat saya bahas ya. Jadi pola yang pertama itu setelah marker, setelah relative pronoun atau relative adverb muncul, itu ada subjek yang berbeda dari nomina yang dijelaskan gitu ya. I like the man. The man yang mana? The man whom we interviewed this morning ya. Jadi the man dan we itu kan dua subjek yang berbeda ya. Jadi disebutkan subjeknya dimunculkan setelah relative pronounnya muncul gitu ya. Sedangkan pola yang kedua ini tadi sama dengan kalimat yang
I like the girl who wears the red dress, ya. The expired number that was signed last year is no longer valid, ya. Jadi the expired number, kemudian ada relative pronoun, sekaligus juga menjadi subject, ya. The expired number, kemudian relative pronoun yang juga berfungsi sebagai subjek, kemudian langsung diikuti oleh verba. Nah, verba ini adalah verba dari adjective clause, begitu, ya. Jadi kalau kita breakdown, subjek utama kalimat ini adalah I, verba utama kalimat ini adalah what. Yang di sini subjek utama kalimat ini adalah the expired number, this is the main subject. Verba utamanya adalah is, gitu ya. That was signed di sini ini merupakan adjective clause yang menjelaskan tentang the expired number, seperti itu, ya. Oke, nah sekarang kita belajar sedikit teman-teman tentang jenis-jenis adjective clause, ya. Di dalam bahasa Inggris secara umum jenis adjective clause itu ada dua, ya. Ada yang sifatnya restrictive dan juga non-restrictive, gitu ya. The restrictive type of adjective clause has a function to identify the noun being described, ya. Jadi restriktif itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi memang adjective clause itu dimunculkan untuk menjelaskan suatu nomina, gitu ya. Usually this type will use the relative pronoun. Ya, biasanya relative pronoun yang digunakan untuk restriktif itu adalah kata that, gitu ya. Misalnya, I prefer to use a camera that can capture a great picture. Ya, saya butuh sebuah kamera. Kamera yang bagaimana? Kamera yang bisa menangkap gambar yang bagus, kualitasnya bagus. Jadi that can capture a great picture ini merupakan suatu bentuk adjective clause yang sifatnya restriktif dan dibutuhkan untuk menjelaskan kamera yang dimaksud. Ya, kamera yang diinginkan itu seperti apa? Nah, itu dijelaskan. Dan di sini relative pronoun yang digunakan adalah kata that, seperti itu ya. Nah, sedangkan non-restrictive ya, the non-restrictive type of adjective clause is only as additional information ya. Kalau restriktif tadi sifatnya dibutuhkan ya, memang adjective clause itu sengaja dimunculkan, sifatnya memang untuk memberi detail terhadap suatu nomina. Sedangkan kalau non-restriktif ini hanya tambahan saja. Seandainya tidak diberikan informasi itu ya tidak apa-apa ya. Jadi sifatnya hanya additional information ya. And these non-restrictive types also usually have a comma before the relative pronoun ya. Jadi antara nomina yang dijelaskan dengan additional information atau adjective clause yang non-restrictive itu biasanya dipisahkan dengan koma. Misalnya seperti ini teman-teman ya. I prefer to use my camera, comma, which can capture a great picture ya. Saya lebih memilih menggunakan kamera saya sendiri ya, yang mana bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang bagus ya. Tapi di sini ada koma ya setelah nomina. Ini menjelaskan my camera ya. Tapi di sini ada koma berarti menunjukkan bahwa adjective clause yang mengikuti my camera ini sifatnya non-restrictive atau hanya sebagai additional information saja. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan belajar tentang function of adjective clause ya. Jadi fungsi adjective clause itu sebenarnya apa sih? Fungsinya ada dua teman-teman. Yang pertama adalah sebagai bagian dari subjek atau objek. Nah kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa fungsinya adjective adalah untuk menjelaskan noun atau pronoun, dan kita juga tahu bahwa noun atau pronoun itu di dalam kalimat bisa menempati posisi subjek atau objek seperti itu ya. Nah, jika noun
yang dijelaskan oleh adjective clause muncul sebagai subjek dalam suatu kalimat, maka adjective clause yang mengikutinya otomatis menjadi bagian dari subjek, gitu ya. Sedangkan jika adjective clause mengikuti nomina yang posisinya berada di bagian objek, maka otomatis adjective clause yang mengikuti nomina tersebut juga menjadi bagian dari objek, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini misalnya the cotton candy which was made of sugar is absolutely sweet. Ya, jadi the cotton candy. Cotton candy itu semacam arum manis gitu ya. Nah, cotton candy di sini posisinya di bagian subjek gitu ya. Dia sebagai subjek kalimat. Kemudian diperjelas oleh adjective clause which was made of sugar. Ya, the cotton candy itu yang seperti apa? Which was made of sugar, yang terbuat dari gula gitu ya. Kenapa cotton candy yang terbuat dari gula is absolutely sweet gitu ya. Nah, karena which was made of sugar ini menjelaskan cotton candy yang posisinya sebagai subjek, maka otomatis adjective clause which was made of sugar ini menjadi bagian dari subjek, seperti itu ya. Kita lihat contoh yang kedua. My daughter really likes to eat the cotton candy which was made of sugar. Ya. My daughter ini sebagai subjek, really likes sebagai verba, to eat the cotton candy. Cotton candy di sini sebagai objek gitu ya. Nah, cotton candy kemudian dijelaskan oleh adjective clause which was made of sugar. Nah, di kalimat kedua, which was made of sugar otomatis menjadi bagian dari objek. Seperti itu ya. Oke, selain menjadi bagian dari subjek atau objek, tergantung di mana posisi nomina yang dijelaskan itu berada, adjective clause ini juga berfungsi to express ownership atau mengekspresikan kepemilikan. Ya, biasanya ketika dia mengekspresikan kepemilikan, kata marker gitu ya, penanda yang digunakan itu berupa kata whose. Ya, jadi kalau ada kata whose muncul, itu biasanya setelah whose itu ada kata benda, gitu ya. Nah, itu menunjukkan kepemilikan, gitu ya. Misalnya, the man whose car is parked in front of the restaurant loses his key. Misalnya seperti itu ya. The man, laki-laki yang mana? Whose car, ya. Jadi setelah whose ini biasanya diikuti noun atau kata benda, ya. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang mobilnya, gitu ya. Nah, ini mobilnya si laki-laki, gitu ya. The man whose car is parked, laki-laki yang mobilnya diparkir di depan restoran. Oh, laki-laki yang mobilnya diparkir di depan restoran, kenapa? Loses his key atau kehilangan kuncinya, gitu ya. Tapi di sini whose car is parked in front of the restaurant, whose car ini mengindikasikan bahwa kata benda ini atau car di sini adalah milik the man, gitu ya, atau punyanya si laki-laki yang dimaksud. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, nah itu tadi teman-teman sedikit penjelasan Miss Novi tentang adjective clause ya. Jika masih bingung boleh bertanya, begitu ya. Nah, untuk kali ini sekian dulu video dari Miss Novi. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video Miss Novi selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa, see you.